Shalom. Iya, saya melihat wajah-wajah yang bersukacita, saudara. Wajah-wajah yang penuh dengan hadirat Tuhan. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah masuk di bulan Desember, bulan Natal, dan kita bersukacita hari ini. Mari dengan semangat yang luar biasa kita boleh menyambut Natal kita di tahun 2025 ini, dan kita percaya Natal tahun ini adalah Natal yang diberkati oleh Tuhan, Natal yang selalu indah, dan Natal yang memberikan kebahagiaan setiap keluarga Allah di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap manusia mendambakan berkat, saudara. Entah itu berkat kesehatan, berkat keluarga yang harmonis, berkat pekerjaan, berkat masa depan yang aman, berkat kehidupan rumah tangga, berkat anak cucu, Bapak Ibu. Namun Alkitab mengajarkan bahwa berkat sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memberkati hidup kita. Saya ulangi, Alkitab mengajarkan bahwa berkat yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bersifat kekal. Tidak dapat dicabut oleh manusia, keadaan maupun kondisi dunia ini. Tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang sudah Tuhan berkati. Catat baik-baik ini, saudara. Dan hari ini kita belajar bagaimana apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selamanya. Jadi apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, saudara, banyak berkat manusia yang sifatnya sementara. Jabatan boleh hilang, kekayaan boleh musnah, relasi boleh berubah. Ada pribadi yang namanya Ayub, saudara. Kurang apa diberkati oleh Tuhan, saudara? Tetapi suatu ketika kekayaannya bisa musnah seketika. Relasinya meninggalkan dia, sahabat-sahabat meninggalkan dia, bahkan orang terdekatnya meninggalkan dia, saudara. Itu berkat yang sifatnya sementara dalam dunia ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mentantang-mentang punya posisi yang tinggi, punya kekuasaan yang tinggi, punya kekayaan yang melimpah, saudara. Ingat, itu hanya sementara. Dari ini kita akan belajar satu pribadi orang yang luar biasa, yaitu seorang raja yang namanya Daud. Yang terambil di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ini ada ayat sebelumnya, saudara, tentang doa syukurnya Daud. Saudara nanti bisa baca di rumah. Saya ambil dari ayat yang ke-23, ayat yang ke-27 dari pasal yang ke-17. Perhatikan di sana. Dan kapan Bapak Ibu? Sekarang. Dan sekarang ya Tuhan. Daud tidak meminta nanti Tuhan, tapi sekarang ya Tuhan. Diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Engkau janjikan itu. Apa itu janji-janji Tuhan, saudara? Perhatikan 24. Di situ dikatakan, maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Yahweh Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud
akan tetap di hadapanmu. Ini deklarasi yang luar biasa dari seorang Daud. Ayat 25, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Ini deklarasi iman dari seorang Daud, doa syukur Daud yang disampaikan kepada Allah Israel kepada pribadinya dan keluarganya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Berulang kali dalam setiap ayat, Daud selalu menyampaikan, ya Tuhan, Engkaulah Allah, ya Tuhan, Engkaulah Allah, ya Tuhan, Engkaulah Allah. Ini deklarasi iman percaya Daud yang begitu luar biasa kepada Allah Israel, saudara. Kiranya engkau kapan Bapak Ibu? Sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, Daud menyadari ada satu jenis berkat yang tidak bisa dicabut, yaitu berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Tidak heran dalam ayat yang kita baca tadi, Daud selalu mengatakan engkaulah Allah yang telah berfirman, Allah yang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, ya Tuhan ya Allahku. Ini pernyataan-pernyataan dari seorang Daud begitu luar biasa, saudara. Berkat Tuhan bukan hanya untuk Daud, perhatikan tadi katakan ya, tetapi untuk generasi dari keluarga Daud. Mari kita perhatikan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berkat yang tidak sementara. Ada berkat yang kekal. Ada berkat yang bersifat sementara, itu adalah jabatan kita, kekayaan kita mungkin, relasi kita mungkin, atau lain sebagainya. Makanya ada satu pujian mengatakan bahwa ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ketika pulang ke surga juga tidak membawa apa-apa, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang kita miliki dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Suatu saat tiba-tiba bisa musnah seketika, saudara. Jadi jangan sampai kita membanggakan kekayaan kita, membanggakan jabatan kita, membanggakan posisi kita, saudara. Itu hanya sifatnya sementara. Hari ini kita akan belajar sesuatu berkat yang sifatnya kekal, yaitu yang berasal daripada Allah. Perhatikan, ada identitas Tuhan sebagai dasar berkat. Di dalam ayat yang ke-26, Daud mengatakan, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Ada dasar pondasi iman yang kuat dari seorang Daud yang mendasarkan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah saja. Bukan di kekayaannya. Daud kurang apa, saudara? Raja yang terkenal, kekayaannya yang sangat luar biasa. Tapi ada satu posisi di mana Daud, dia merendahkan hati kepada Tuhan dan dia menyatakan imannya, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Artinya ada dasar yang benar, iman percaya dari seorang Daud bahwa semuanya itu karena Allah. Dan jika Tuhan berfirman, pasti digenapi. Ketika Tuhan sudah berfirman, tidak ada satupun manusia yang dapat menggagalkan.
ketika sabda Tuhan berfirman, tidak ada satupun yang dapat mencabutnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa Daud memulai dengan pengakuan ini saudara? Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Tuhan. Sebab Daud sadar bahwa berkat sejati itu tidak dimulai dari usaha manusia. Tidak dimulai dari kekuatan manusia ataupun kesalahan manusia. Berkat itu dimulai dari siapa Tuhan itu. Ini penting saudara, kalau kita sadar bahwa kalau iman percaya kita, sebab itu ya Tuhan Engkaulah Allah. Kebenarannya Bapak Ibu, kepastian berkat tidak bersandar pada situasi, tetapi pada karakter Allah yang setia. Seperti yang dinyanyikan tadi, Dia Bapa yang setia. Arti setia itu dari kata pistis, yang artinya dapat dipercaya. Saudara, posisi yang benar ketika saudara memposisikan diri percaya kepada Tuhan kita, bahwa Allah tidak pernah berubah. Dia setia, Allah yang dapat dipercaya. Makanya Daud mengatakan, oleh sebab itu ya Allah, Engkaulah Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan itu menjangkau setiap keluarga. Daud memohonkan berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Ayat yang kita baca tadi. Karena apa saudara? Bagi Daud, berkat Tuhan tidak berhenti pada dirinya sendiri. Posisinya sebagai seorang raja, dia memposisikan sebagai hamba Allah. Ketika dia berdoa, Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Ada 3 bentuk berkat bagi keluarga menurut ayat ini yang saya catat saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah berkat perlindungan. Daud mau supaya rumah tangganya tinggal dalam kemurahan Tuhan. Tuhan menjaga rumah tangganya dari serangan musuh. Namanya kerajaan saudara pasti banyak musuh. Betul ya? Namanya kerajaan pasti banyak musuh. Dari ayat ini dicatat bahwa ada berkat perlindungan daripada Tuhan. Yang kedua, ada berkat pemeliharaan. Tuhan cukupkan kehidupan kita dari hari demi hari. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Terus, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Ini bersifat kekal saudara. Yang ketiga, ada berkat generasi. Bagaimana Daud memohonkan, bagaimana Tuhan memelihara keturunannya dan masa depan keluarga. Oleh sebab itu saudara, ketika engkau melakukan penyembahan, ketika engkau berdoa sama Tuhan, mintalah seperti apa yang Daud kerjakan. Kiranya engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita percaya hari ini, ketika berkat ini, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan, berkat generasi, itu juga dilimpahkan kepada kita, saya dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ada berkat Tuhan yang bersifat kekal selama-lamanya. Ditegaskan di ayat yang ke-27 tadi dikatakan apa? Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini bukan berkat sesaat saudara. Ini bukan berkat yang sementara. Ini perhatikan, berkat perjanjian. Apa saudara? Berkat
perjanjian. Namanya perjanjian berarti ada kedua belah pihak, betul ya? Ada pihak satu, ada pihak dua. Pihak satu adalah Allah sendiri dan pihak kedua adalah saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Ketika sudah diikatkan perjanjian ini, berarti pihak satu melakukan apa saudara? Kewajibannya. Yaitu ada berkat perjanjian yang disampaikan oleh Allah kepada Daud, yaitu melewati generasi, melewati masa, melewati kesulitan. Ini berkat perjanjian yang akan terus berlangsung. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan sedikit pun engkau ragu-ragu akan penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Kalau tahun 2024 Tuhan tolong, tahun 2025 juga Tuhan pasti tolong. Tahun ke depan Tuhan tetap tolong. Karena apa? Dia setia, tidak pernah berubah. Sekalipun kita seringkali berubah saudara. Malas-malasan doa, malas baca firman saudara. Malas persekutuan dengan Tuhan, malas beribadah saudara. Ini kita seringkali berubah karena situasi, kondisi. Kalau lagi mood ya ibadah, kalau tidak mood ya enggak ibadah saudara. Kalau lagi mood ya aku berdoa pagi hari, kalau enggak ya sudah saudara. Seringkali kita mengalami perubahan saudara. Seberapa banyak ketika kita duduk diam, kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, adakah waktu-waktu intim kita dengan Tuhan saudara? Mungkin kita seringkali scroll handphone saudara, bisa berjam-jam, betul apa betul saudara? Bisa berjam-jam saudara, tapi kalau kita baca firman 10 menit aja atau ya aduh susah sekali. Aduh kok gak kuasa tangan ini untuk men-scroll Alkitab saudara. Zamannya sudah enak loh sekarang saudara. Ayo kita belajar. Ada algoritma dari TikTok, YouTube Short saudara, emang dibuat untuk pikiran kita itu bisa scroll. Emang algoritmanya dibuat gitu saudara. Supaya apa? Saudara nyaman, saudara terusan saudara. Nyaman di situ. Tapi tiba saatnya ketika saudara titik awal saudara baca firman Tuhan, rasanya tidak nyaman saudara. Itu pekerjaan si iblis saudara. Ayo pergunakan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keintiman saudara dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada prinsip rohani di sini saudara. Bagaimana prinsip rohani mengatakan seperti ini? Jika Tuhan yang membuka jalan, tidak ada manusia atau kuasa apapun yang bisa menutupnya. Jika Tuhan yang membuka jalan, tidak ada manusia atau kuasa apapun yang bisa menutupnya. Jadi kalau sudah memberkati saudara, tidak ada orang yang dapat menggagalkannya. Jikalau ada sudah Tuhan buka berkat buat saudara, tidak ada manusia yang dapat mencabutnya. Amin. Karena apa? Itu berkatnya berasal daripada Allah. Kedua, jika Tuhan yang sudah menetapkan berkat, tidak ada musuh yang bisa mencabutnya. Yohanes 10 mengatakan seperti saudara, iblis hanya untuk membunuh, iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan saudara hidup yang berkelimpahan. Bukan berkelimpahan secara materi saudara dimaksud dalam ayat ini. Tetapi bagaimana berkat kelimpahan secara kekal itu ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya besar saudara, tapi bersifat kekal. Yang namanya kekal tidak ada orang-orang yang bisa mengutak-atik saudara. Kalau posisimu sudah ditempatkan oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa mengutak-atik posisimu.
ketika sudah Tuhan memberkati engkau dengan bisnismu, dengan perdaganganmu, dengan pekerjaanmu, dengan akan baik-baik, tidak ada orang yang bisa menggagalkan. Sebab Tuhan yang meng-cover semuanya. Dia yang lindungi saudara, Dia akan membela saudara, dan Dia akan pasti memelihara saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi segala berkat fisik itu pasti bisa berlalu saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa bagaimana kita diberi keselamatan, kita diberi pengampunan, kita diberikan hidup yang kekal, kita diberikan pemulihan hati, kita memiliki hubungan dengan Bapa. Ini adalah berkat-berkat yang kekal dalam kehidupan saudara. Kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, berarti berkat materi, berkat rohani pasti Tuhan pelihara. Amin. Kalau sudah diberikan berkat pengampunan, berkat materi, berkat rohani, pasti saudara dapatkan. Matius 6 ayat 33 berkata ini, tetapi carilah dahulu apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini tentang hal kekhawatiran saudara dalam Matius. Kenapa saudara? Karena banyak orang dunia mencari jabatan, mencari sandang, mencari pangan, mencari papan dengan menghalalkan segala cara. Entah itu jahat dia kerjakan, yang penting dia terpuaskan. Tapi Alkitab mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan dicukupkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini prinsip dasar yang penting supaya tidak dibolak-balik. Kalau orang dunia cari dulu kekayaan, cari dulu harta, cari dulu segala materinya saudara. Tapi firman Tuhan mencatat, cari Tuhan dan kebenarannya, maka itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bersifat kekal saudara. Prinsip-prinsip dasar rohani ini engkau harus mengerti, engkau harus dewasa. Jadi ketika sudah melayani, engkau akan layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, enggak nyantai-nyantai saudara. Ketika engkau menjadi jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang Tuhan yang sungguh-sungguh. Engkau menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus yang sejati, tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tuhan berkata bahwa semua akan dimuntahkan saudara. Artinya apa? Enggak layak. Tapi hari ini dengarkan baik-baik, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Berkat yang kekal itu akan dilimpahkan kepada saudara ketika saudara mencari Tuhan dan kebenarannya. Kebenarannya itu Bapak Ibu apa saudaraku? Yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau saudara tahu korupsi itu tidak baik, ya jangan dikerjakan. Kalau nyolong itu enggak baik, ya jangan dikerjakan. Kalau pekerjaan engkau curang, ya jangan dikerjakan saudara. Karena engkau tahu dasar-dasar firman Tuhan, hendaklah engkau jujur. Karena ketika engkau jujur dalam pekerjaanmu, engkau akan diberkati oleh Tuhan saudara. Kita harus mengerti hal seperti ini, kebenarannya saudara. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat kekal. Nah, ini responnya Daud saudara. Kerendahan hati dan penyembahan. Saya suka Daud ketika Daud berbuat salah, ketika Daud berbuat dosa, dia tidak pernah menutupi saudara. Dia sadar, Tuhan aku berdosa, hambamu bersalah. Daud tidak pernah mengelak saudara. Dia bentuk sebuah kerendahan hati dan dia menyembah Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan dan Tuhan pulihkan hatinya Daud.
Dari konteks ayat ini kita akan belajar bagaimana respon dari seorang Daud, bahwa Daud setelah menerima janji besar dari Tuhan dan keturunannya. Perhatikan di sana. Apa respon Daud yang pertama, saudara? Ini pola yang baik. Daud datang kepada Tuhan. Nanti saudara baca di ayat sebelumnya. Ketika Daud kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan ia percaya pada janji Tuhan. Dan ia memohon berkat. Ini saya rangkum pola yang benar yang dikerjakan oleh Daud seperti ini, saudaraku. Dia melakukan penyembahan kepada Tuhan, saudara. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ketika dia memuji menyembah Tuhan, dia percaya bahwa permohonannya Tuhan pasti dengarkan. Ini pola dari Daud. Jadi ada penyembahan dan dia percaya dan ada permohonan di sana. Ada 3P di sana. Dan Alkitab mencatat setiap doa-doa Daud pasti Tuhan jawab. Karena apa? Daud datang dengan kerendahan hati, saudara. Daud datang bukan dengan keegoisannya, dengan kesombongan sebagai seorang raja, enggak, saudara. Dia datang merendahkan hatinya. Aku ini hambamu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar yang mengenai sebuah kerendahan hati. Jika engkau melayani Tuhan, rendah hatilah. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, saudara. Layani dia. Ada doa pelayan, datang saudara. Datang dalam doa pelayanan. Datang dengan kerendahan hati karena kita sadar, kita tahu bahwa yang kita layan adalah Tuhan. Kita gak boleh main-main, saudara. Jadi saya selalu tekankan buat pelayan-pelayan Tuhan tempat ini, ayo ada doa pelayan, datang doa pelayan. Kalau bisa jangan sampai terlambat, datang tepat waktu, saudara. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu saudara gak bisa doa pelayan, gak apa-apa, sekali. Jangan diulangi terus-terusan, saudara. Ada prinsip-prinsip dasar rohani yang harus kita kerjakan, yaitu kerendahan hati. Supaya apa? Penyembahan kita, pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika saudara datang sama Tuhan, dan ketika engkau berdoa, engkau bermohon kepada Tuhan, Tuhan jawab doa saudara. Karena apa? Ada kerendahan hati di sana. Ada kerendahan hati yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara ketika engkau hendak datang sama Tuhan. Amsal mencatat bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan. Makanya pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kerendahan hati seperti Daud ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana aplikasi kita, prakteknya kita setiap hari itu apa? Setelah apa yang kita baca dalam 1 Tawarik tadi, ada praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ada aplikasi yang akan kita kerjakan. Yang pertama, doakan keluarga saudara seperti apa yang dikerjakan oleh Daud. Saudara, kapan terakhir saudara memberkati keluarga saudara? Mendoakan keluarga saudara, kapan terakhir? Tadi pagi, setiap hari, luar biasa saudaraku ya. Jemaat Tuhan harus semakin bertumbuh dewasa. Doakan keluarga Anda setiap hari. Istri-istri, doakan suamimu dalam pekerjaannya, berkati dia. Ojo nyadong yang jaluk tangani saudara. Pak, ya, Pak, ojo nyadong yang berkati. Doakan suami saudara dalam pekerjaannya. Yang banting-banting tulang-tulang dibanting saudara. Berkati suami saudara dalam pekerjaannya. Ojo COD ada saudara. Saya di COD, ya Pak,
apa-apa nyelinep. Gak ngerti pura-pura saudara. Namanya COD saudaraku ya, cash of delivery, ngutang dhisik, bayar carry, kan gitu saudara. Bahasa kerennya COD sekarang. Utang dhisik, bayar carry saudara. Ayo istri-istri, doakan suami dalam pekerjaannya. Wah kalau didoakan saudara luar biasa semangat bekerja saudaraku ya. Udah nekat, panas budal saudara. Mulai ireng gak popo. Di glowingness saudara apa-apa. Suami pulang dimasak nih air hangat saudara. Buat untuk mandi saudara. Karena capek iya apa. Saudaraku ya guys gituan. Wah ada water heater saudara. Sehingga enak godok dewe saudara. Ayo kasih suami saudara. Datang aja, Pak, COD Pak. Jangan saudara, layani suamimu dengan baik. Sediakan teh panas ketika suami pulang. Semangat saudaraku. Wes mah, besok aku budak kerja nih mah. Semangat, karena apa? Dilayani dengan baik saudara. Ini suami belum nih saudara. Ini suami belum saya singgung saudara. Ayo belajar. Istri-istri yang layani suami dengan baik. Kerjakan dengan sukacita saudara. Suami telepon, istri telepon saudaraku. Pak di mana? Lagi ada di lapangan, padahal lagi di warung saudara. Mau pulang malas, karena apa? Sudah terlihat wajah dari istri, waduh kalau istri datang waduh gak mau pulang, di warung aja. Cuma duduk aja merenung menasipi ratap tangisnya saudara sebagai seorang suami. Istri-istri yang seperti itu ya, ayo layani suami-suami dengan baik, dengan sukacita. Oke, sekarang suami. Harus adil saudara. Ya, suami-suami, hargai istrimu yang di rumah saudara. Hargai istrimu di rumah. Pekerja yang paling berat adalah ibu rumah tangga. Yang tidak pernah mendapatkan biaya ataupun hasil uang saudara. Capek saudara. Itu kan upahnya saudara. Capek saudara. Istri di rumah coba. Anak baru 1. Waduh. Sudah luar biasa masak nih, nyiap nih, nyuci baju, belum selesai mengerjakan ini, belum selesai mengerjakan ini saudaraku ya. Masak, anaknya nangis ditinggal, gosong saudara. Belum mengerjakan yang lain saudara, nyuci baju, jemur pakaian, capek. Pekerjaan rumah tangga itu tidak ada pernah habisnya. Suami, hargai istrimu yang di rumah. Saudaraku ya kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo rumah tangga harus hidup dalam keharmonisan, saling mengerti. Karena apa? Kalau ada keluarga yang hidup dalam kerukunan, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-Nya tercurah dalam kehidupan saudara. Karena ada kerukunan keluarga, keluarga yang harmonis, suami istri hidup dalam keharmonisan dan kerukunan saudaraku. Tidak saling mencurigai sana sini saudara. Ayo seperti Daud ini, doakan keluargamu setiap hari. Berkat rohani tidak otomatis, tetapi perlu doa dan iman. Yang kedua, pegang firman Tuhan sebagai dasar berkat. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan situasi saudara, tapi pegang firman Tuhan sebagai dasar berkat. Maksudnya seperti ini. Dalam situasi kondisi apapun, ketika sudah firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika firman Tuhan berkata hendaklah engkau setia. Ketika firman berkata bahwa engkau selalu rendah hati. Ketika firman Tuhan berkata ketika hidupmu mengandalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati.
Ini prinsip-prinsip dasar firman Tuhan, bukan berdasar perasaan dan situasi saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ketiga, percaya bahwa apa yang Tuhan berkati tetap diberkati, tidak bisa batal. Karena firman Tuhan ya dan amin, tidak bisa dicabut. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan sudah membuka pintu hidup kita, tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati bisnis saudara, catat baik-baik, tidak ada manusia yang bisa menutupnya. Yang keempat, saudara, yang terakhir, ini yang jauh lebih penting. Wariskan iman kepada generasi saudara. Wariskan iman. Aku mewariskan sawah 1 hektar, Pak Gem, ya enggak apa-apa, it's okay kalau saudara punya. Aku wariskan kekayaan 1 M, silakan kalau saudara punya. Tapi ada dasar yang jauh lebih penting, wariskan iman. Karena apa saudara? Iman ini sifatnya kekal, dibawa sampai mati saudara, untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika dia menghadap Tuhan nanti. Wariskan iman yang baik dan benar kepada generasi saudara, kepada anak-anak saudara. Daud mewariskan iman yang benar kepada anak-anaknya. Mari saudara, ketika kita mewariskan iman yang benar kepada anaknya, saya percaya generasi-generasi saudara adalah generasi-generasi yang mengikuti generasi sebelumnya. Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Ini berkat yang luar biasa, berkat generasi yang selalu ada ketika generasi awalnya. Di dalam generasi yang benar, iman yang benar kepada Tuhan, maka anak-anak saudara ada di dalam iman yang benar. Ketika ibadah, ajak di rumah semuanya keluargamu beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal di rumah saudara. Bawa ke gereja. Kalau susah, doakan. Kalau susah lagi, doakan terus. Biar sampai Tuhan berperkara kepada dia. Yang penting kau terus berdoa, bergumul saudara. Maka engkau akan melihat bagaimana Allah berperkara dalam kehidupan saudara. Berkat Tuhan mengalir melalui generasi yang takut akan Tuhan. Mari kita baca. Berkat Tuhan mengalir melalui generasi yang takut akan Tuhan. Jadi kebalikannya adalah berkat Tuhan tidak mengalir kepada generasi yang tidak takut akan Tuhan. Stop saudara. Jadi pentingnya berkat generasi ini. Ini pentingnya saudara mewariskan iman kepada anak-anak saudara. Contoh teladan yang baik. Supaya apa? Ketika anak melihat, aduh, orang tuaku rajin berdoa, orang tuaku rajin baca firman, orang tuaku rajin beribadah. Tanpa anak-anak melihat, mereka akan sadar melakukannya saudara. Tanpa engkau minta, anak-anak akan tahu sendiri. Karena apa? Orang tuaku beribadah dengan setia, orang tuaku bertekun dalam pergumulan berdoa, orang tuaku imannya benar. Hanya itu yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Karena apa? Ketika imannya sudah benar, dia mencari kerajaan Allah kebenarannya, maka masa depannya pasti Tuhan jamin. Saudara dikasih Tuhan, pentingnya kita mewariskan iman kepada anak-anak kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, Tuhan adalah sumber berkat.
cari sumber berkatnya. Jangan cari berkatnya, tapi cari sumbernya. Ketika kau mencari sumbernya, berkat-berkatnya pasti mengikuti. Mazmur 23 mencari sana kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti dalam kehidupanku. Karena apa? Dia mencari Tuhan dengan benar. Yang kedua, berkat Tuhan melampaui generasi. Ada berkat Abraham, ada Ishak, ada Yakub saudara. Ini berkat Tuhan yang melampaui generasi. Ketika cucu saudara nanti melihat, waduh Bang Herman, abangku Opung Herman, setia, imannya benar kepada Tuhan, maka cucunya akan melihat Opung Herman luar biasa. Dia bisa bersaksi. Berkat Tuhan sifatnya kekal, tidak sementara. Yang terakhir, keluarga yang bersandar pada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga yang berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bisa bangkit berdiri semuanya. Ini doa-doa kita yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Saya minta tim PAW bisa maju ke depan semuanya. Mari kita akan berdoa ini sebagai deklarasi iman kita kepada Tuhan. Bahwa setiap hidup kita, hidup yang bergantung kepada Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan. Dan engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kerjakan dan lakukan dengan setia. Dan firman Tuhan mencatat bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kita baca doa ini di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana ketika Allah bekerja, bagaimana ketika Allah memberkati kehidupan saudara, tidak setengah-setengah. Dan Tuhan akan total memberkati kehidupan saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyatakan bersama-sama di dalam iman kita. Saudara bisa baca di depan, kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Apa yang Kau berkati, Engkau pelihara sampai selama-lamanya. Ajari kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, dan tetap setia kepadamu. Kami tidak ingin hanya mengejar berkat sementara, tetapi Engkau yang memberi berkat kekal itu. Teguhkan iman kami, agar kami tidak goyah oleh keadaan apapun. Jadikan hidup kami bukti nyata bahwa janji-Mu tetap ya dan amin. Tuhan, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan masa depan kami. Jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.